Sarir, apa kabar? Sehat-sehat ya? Malam, kabar baik. Tahun Selamat baruan di malam mana? semua. Hmm, di rumah. Di rumah ya. Kita yang tahun baruan siapa yang menikmati liburannya siapa ya? Ya, tahun baruan meeting kemarin Meeting ya. Gue sore. juga kemarin ketemu. Gue juga kemarin ketemu sih, ketemu sama klien. Makanya besok berangkat Ya. keluar kota. Anyway, Oh, Om, kita ngobrol malam ini Om. Kita terusin lagi obrolan kita. Kita kayaknya berseri banget ya. Kayak iya, serial gitu. Serial dari sebuah proses pengolahan sampah dari mulai rumah tangga sampai ke di lautnya ini. Bahkan kita lebih jauh lagi kita ngobrolin malah dari mulai dari bahan plastiknya sampai ke lautnya itu bagaimana. Nah, malam ini mungkin kita ngobrolin mengenai circular economy ya Om. Kita pernah ngobrol soal circular economy itu di tayangan kedua kalau nggak salah ya Om. iya, itu tayangan kedua dulu. Tayangan kedua. Nah, ini mungkin agak lebih lebih apa namanya lebih seru lagi karena tidak melulu mengenai circular economy yang kita bahas, tapi ada keterkaitannya dengan beberapa hal lain. Dengan Ya, apa keterkaitannya? Nanti kita obrolin. Om nah, Sahrir, Om Iwan, mangga kita ngobrol. ya, ya. Jadi banyak artikel ternyata mengatakan bahwa circular economy itu sangat terkait dengan mengurangi dampak dari ini apa perubahan iklim ya. Hmm, Jadi mari kita ikutin ya. Ini ya. nanti juga ada surprise, Om-Om nanti di akhir saya dengarkan dari speaker aja lah ya. Dan tapi nanti para subscribers bisa mengikuti. Nairobi Music itu bikin lagu tentang circular economy dan gaya Afrika banget. Cakep lagunya. Nanti kita dengerin itu sebagai penutup. Nairobi musik. Oh, dari Afrika, dari Nairobi. Ya, ya, ya. Di samping orang. Sebelumnya Om, ya sebelumnya sorry banget ini nggak bisa munculin kameranya karena ada trouble kayaknya di kamera di laptopnya. Di Iya, sementara pakai nama aja. nggak Sok, apa-apa. lanjutkan Om. Udah beken Om Freddy, jadi namanya aja. Oke, ini kan yang tayangan kedua tuh kita berangkat dari sini ya. Jadi itu yang ekonomi linier, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ekonomi sirkular ya. Ya dari konsumen itu ada yang balik ke konsumen dan ke recycle gitu ya, balik ke pabrik. Nah, Hmm. ini secara umum lah ya, definisinya nih dia ekonomi sirkular itu kan katanya merupakan alternatif dari ekonomi linear. Linear itu yang cuman taunya buat bikin buang ya. Hmm. Kalau Hmm. di ekonomi sirkular, kita akan menjaga sumber daya yang itu terkait digunakan selama mungkin dan mengekstraksi dengan nilai maksimumnya daripada waktu saat digunakan dan memulihkan, meregenerasi, termasuk refurbish juga itu kan bagian dari circular ekonomi yang di tayangan kedua kita bahas ya. Hmm. Dan material mengregenerasi produk dan material pada tingkat akhir. Ellen MacArthur itu langsung mengaitkannya ini Ellen MacArthur Foundation ini nanti juga kita ada cuplikan foundation ini mewawancarai CEO Nestle tentang inisiatifnya di kemasan plastik ya. Jadi Hmm. eh, mereka dari segi definisinya mereka itu langsung Ini nggak mengeliminasi apa-apa. dan Thanks. pollution dan mensirkulir produk dan material dan regenerate nature. Dari regenerate nature nih kira-kira gimana ya bahasnya? Jadi reboisasi itu termasuk regenerate nature, penghijauan. Hmm. Oh ya, kira penghijauan, ya jadi eh, menanam kembali. eh, itu itu bagian dari circular ekonomi kalau menurut mereka ya, menurut Ellen MacArthur Foundation. Nah, climate change sendiri ini ada perubahan iklim, suhu udara dan curah hujan, dan itu terjadinya selama jutaan tahun dan yang kesini-sini nih yang katanya parah kan, dan dia Hmm. terjadi karena
meningkatnya konsentrasi gas karbon, gas karbon dioksida ya CO2 dan gas-gas lainnya yang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, jadi dua hal ini ternyata terkait. Jadi circular economy konsepnya sekarang ini diarahkan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Nah, ini beberapa di antaranya ya. Jadi sebetulnya banyak sekali Hmm. inisiatif di circular economy yang diarahkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim ya. Tapi ini beberapa aja contoh nih ya. Eh, Misalnya kita memberdayakan sebanyak-banyaknya renewable energy di kantor, di industri, di rumah. Sekarang saya dengar sudah ada solar panel yang kapasitasnya bisa 10.000 watt. Tapi baterainya yang canggih. Cuman mesti impor katanya. Belum di sini. Apa tuh? Itu solar panel di rumah. Oh ya ya. Dalam negeri kan kebanyakan dipakainya cuma untuk pemanas Ya. gitu. Karena nggak bisa memenuhi kapasitas. Ini bisa Mm-mm. 10.000 watt, tapi baterainya yang canggih katanya. Jadi, nah itu salah Ya. satunya. Sekarang Terus, Om Iwan, sekarang sorry saya putus. Saya ini ada tambahan. Solar cell sekarang kan ada sistemnya yang on grid sama off grid. Jadi yang off grid itu dia bisa tanpa baterai. Jadi dia membackup eh, tegangan listrik dari PLN nanti dibantu oleh sel surya gitu. ya kalau itu udah ada yang Jadi pasang. tanpa baterai. Ah, Ah, dia dia jadi fungsinya mengurangi billing kita ke PLN kan. ya. Nah, tapi kalau pakai baterai, dia bisa menggantikan kita putus saja sama PLN kalau pakai baterai katanya. Itu juga saya Umumnya memang sudah pakai baterai atau semacam aki, Om. Ya, 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 harusnya memang pakai baterai. Mak- Ya, Untuk, mengurangi billing ya. pemakaian energi dari PLN, itu ada hampir separuhnya itu menggunakan PLN tanpa baterai. Mm-mm. ya. Nah, yang contoh kedua ini adalah perusahaan consumer goods. Nah, nanti ada cuplikan interviewnya yang punya upaya untuk menggantikan kemasan multilayer karena kita punya masalah nih kemasan multilayer nih yang saat ini tidak di recycle karena sangat tidak ekonomis ya. eh, Hmm. Akan mengalihkan ke jenis yang lebih bisa di recycle tapi memenuhi food grade hasil recycle-nya karena ya kita udah bahas sejak tayangan pertama bahwa Hmm. itu plastik yang tidak dapat di recycle dia akan menuhin landfill dan kalau dia dikececeran di jalan dan sampai ke laut dia di laut itu adalah tempatnya dia terurai menjadi mikroplastik dan proses dia terurainya saja sudah menghasilkan gas itu greenhouse gas ya, gas rumah kaca. Belum lagi pencemaran yang melebar yang dia kita udah pernah bahas juga dengan tentang Pacific Garbage Patch ya. Jadi, Hmm. nah makanan ternyata eh, ya kita udah pernah tahu juga istilah istilah kerennya tuh apa animal dung. Apa? Hmm. Hewan itu mengeluarkan gas rumah kaca. Jadi dan perilaku kita sendiri sebenarnya mempengaruhi. Jadi kalau kita mengurangi makanan ternak atau kita menghindari overconsumption. Jadi makan ini eh, potongan, tapi kita belum sempat tayangkan yang potongan interview dengan Mas Enrarlo ya. Jadi jangan ada kelebihan. Jadi kita ambil apa yang kita bisa habisin. Jadi jangan jangan nanti sisanya masuk tempat sampah. Itu tuh semua perilaku yang ujung-ujungnya akan mengurangi sampah dan akan eh, membantu mengurangi eh, perubahan iklim, dampak perubahan iklim. Jadi semua itu terkait. Jadi ini circular ekonomi yang kita bahas kali ini sangat luas nih dan langsung kita kaitkan dengan ya tren sekarang ini memang circular ekonomi diarahkan untuk inisiatif-inisiatifnya yang mengurangi dampak ini ya. Jadi Mungkin gini ya Om ya, keterkaitannya itu ya ini kalau teman-teman lihat yang lihat obrolan kita ini, pertama adalah sirkular ekonomi, terus tiba-tiba perubahan cuaca gitu, climate change.
Iya, iya. Ini nggak, kalau sekilas itu nggak di mana kaitannya ya gitu ya. Mungkin yang sederhana gini ya. Kalau kita bicara circular economy itu kan post consumer ya. Jadi Hmm. dari pabrik kemudian sudah ke konsumen, dari konsumen ini dari rumah tangga inilah kemudian dimulainya sirkular tadi, atau sebelum pabrik ada sisa bahan itu disirkularkan kan gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau itu tercecer, tadi yang seperti Om Iwan bilang, itu akan memenuhi landfill, kan ada 3 sampah itu. Hmm. Landfill, laut, atau incinerator kan gitu ya. Iya, Tiga-tiganya berpengaruh kepada udara nih. betul. Ya. Landfill, pembusukannya mempengaruhi kepada udara juga, yang menghasilkan juga greenhouse effect itu gitu loh. Kemudian sampah yang ke laut, kalau kita tidak melakukan circular economy atau recycling cycle-nya itu sendiri, itu di laut dia akan menjadi mikro sampai nanoplastik, yang prosesnya itu juga melepaskan gas-gas green effect juga gitu kan, greenhouse effect juga gitu. Hmm. Incinerator juga mungkin begitu kan gitu. Kalau incinerator yang masih konvensional gitu, asapnya juga pembakaran juga mempengaruhi udara, dan itu semua berpengaruh terhadap cuaca gitu ya Om ya. Hmm. Sederhananya kan gitu tuh. Hmm. Gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka Baik. ternyata tidak hanya dari pembuangan sampah aja yang terjadi gitu, yang pengaruhi gas greenhouse tadi. Hmm. Ternyata dari peternakan juga, ya kan gitu. Nah, Betul. untuk mengurangi hal-hal tersebut dalam hal peternakan, perilaku kita itu juga mesti berubah, tidak hanya merubah perilaku atau mindset untuk merubah perilaku dalam hal mengelola sampah, tapi Hmm. juga perilaku dalam hal mengelola makan, Hmm. gitu kurang lebih ya. Jadi lifestyle makannya juga harus dirubah nih, mindsetnya juga harus dirubah. Kita mengurangi makanan ternak, maka secara tidak langsung efek gas rumah kacanya dari kotoran ternak itu juga berkurang. Gitu kan Om? Betul. Benar ya, sederhana seperti itu ya. Betul. Membatasi Oke lah. makanan juga tidak mengurangi sampah makanan kan juga jadinya yang ke landfill, ke apa incinerator segala macam itu juga bisa berkurang kan. Jadi secara tidak langsung akan Ya mengurangi. makanya. Jadi, Jadi nah kalau yang benar perubahan benar. Jadi mindset, kalau kita ditanya nanti kalau kita diuji gitu ya, tesis. gimana Om? Kalau tesis ini diuji gitu, kita harus bisa menjelaskan yang Freddy jelaskan itu lebih ini kali ya. Prosesnya itu. Ini kalau ini merupakan tesis kita diuji nih tanyakan apa Ya, kaitannya. Nah, kalau ini nih perubahan mindset 3R enggak, gitu. justru yang nanya itu lingkungan hidup sekitarnya, si binatangnya, kemudian tanaman-tanaman yang terlibat dalam hal itu gitu. Ini Ya. kita belum bicara mengenai yang betul-betul wild gitu ya, yang memang tergantung dari cuaca, dari iklim gitu. Kayak misalkan beruang harus harus berhibernasi gitu. Nah, karena ada perubahan cuaca, kemudian dia sulit untuk menentukan hibernasinya gitu. Karena mereka sudah lebih teratur gitu. Habis hibernasi, mereka mengemukkan diri, kemudian kawin, kemudian punya anak dan lain sebagainya. Nah, itu berubah semua tuh. Kalau iklimnya berubah kan gitu. Iya, Karena iya. iklim berubah, semua berubah gitu. Dan Iya. yang paling baru misalkan bukan cerita, berita bahwa di Timur Tengah khususnya di Mekah, Madinah tiba-tiba banjir gitu ya, nggak pernah gitu. Iya, iya, Ya itu. kan itu juga mempengaruhi tidak hanya perilaku manusianya, tapi juga perilaku lingkungan dan ekosistem di sana gitu. Tiba-tiba ada ada air, tiba-tiba ada tanaman hijau, semuanya berubah gitu. Nah, yang Om Freddy bilang tadi ada makhluk yang juga siklus hidupnya jadi berubah karena perubahan iklim. Di Hmm. situlah jenis-jenis makhluk tertentu yang adaptif, dia bisa bertahan. Contohnya, Bisa survive. contohnya kecoa. Katanya kecoa tuh umurnya konon tidak kalah tua dengan apa? Iya betul.
Tapi betul, betul. terus tidak sanggup, tidak mampu adaptif, jadi dia udah punah. Punah, betul, Om. Betul, Om. Nah, Nah, jadi untuk mengatasi itu, kita kontribusinya salah satunya adalah dengan membantu gitu ya, membantu yuk kita merubah mindset kita gitu. Mungkin seperti itu, Om. Jadi ya, perubahan mindset ini lebih kepada kontribusi kita atau kontribusi manusia dalam rangka mengurangi efek-efek perubahan iklim. jadi dari mulai reduce makanan lebih awal lagi kita di refuse kalau bisa, yang nggak perlu di refuse gitu ya, entah makanan, entah Iya, atau sedotan gitu kan, kan bisa minum es mm, pakai sedotan plastik gitu ya misalnya contohnya. iya, Itu sebenarnya sebelumnya udah kita live kan juga yang PBS 4 di situ tuh dibahas. Nah, cuman di situ memang kita bikin percobaan tayangan yang cuma 15 menit tidak ada obrolan, tapi narasi semua. Udah lihat belum Om? mm. Itu Udah bagus. itu ter ini juga, nah relate juga ke sini. Jadi reduce itu semua mengurangi kita menciptakan sampah nih. Jadi, nah kemudian mesin nih, ini Om Sarir kan ahli bikin mesin nih ya. Jadi mesin refill itu keterkaitannya ya, kita nggak pakai kemasan plastik kalau kita menggunakan refill ya, tapi jenis bahan tertentu lah yang bisa refill ya. Kemudian vending mesin itu ya dia merupakan bagian dari supply chain ke recycle. Jadi dia sebetulnya mempercepat proses supply ke recycle, mengurangi Mm-mm. tercecer gitu ya dengan. Jadi ini terkait. Jadi ini alat-alat yang diciptakan manusia dalam rangka menunjang circular ekonomi juga gitu kan. Ya, Nah, dalam kemudian rangka mengurangi sampah khususnya plastik ke landfill atau ke laut sebetulnya kan itu ya. ya, ya, Ya. ya, ya itu Sederhananya seperti itu. di tayangan Marine Debris sudah kita bahas tuh apa aja akibatnya nih yang nyampe ke laut. Mm-mm. Nah, berikutnya ini kan kita punya concern. Nah, ini pembahas yang di Indonesia nih ya. Jadi circular ekonomi dan recycle, terutama kita fokusnya masih di recycle. Itu kebanyakan kita tuh merecycle bahan-bahan PET, PETE dan PP ya, termasuk PP juga. Nah, yang bahan-bahan lain yang LDPE, HDPE itu baru ada yang kita tahu, baru ada dua industri yang teknologinya bisa menyerap itu, seperti yang di Sidoarjo bikin palet, dan di Lombok ini juga kita belum pelajari nih, mereka dapat suplai sampah plastik. Dia bisa bikin brick, apa, bata, eh, Blok, blok. blok-blok bangunan ya buat rumah, Ya. itu dari plastik, semua plastik dia serap gitu ya. Nah, kemudian ya home industry kita misalnya contohnya yang bikin meja ini tuh, Om Freddy bilang dari tutup botol ya, tutup botol plastik. Ya, 25 unit meja menyerap 310 kilogram. Padahal kan kita tahu kebutuhan untuk recycle yang PET dan PETE aja 7,5 juta ton per tahun gitu ya. Jadi kalau mm. kita perlu ribuan kayak gini gitu kalau kita mau mengandalkan eh, industri home industry ya untuk menyerap itu. Jadi ya inilah, jadi concern kita tuh ada di bagian yang tidak diserap oleh recycle industri kita. Recycle industri kita tuh cuma menyerap ini, which is cuman di tayangan recycle ini juga kita udah bahas kan, itu cuman 9% dari seluruh sampah Ya. plastik. Nah, Nah, mudah-mudahan Om, ya, ya Om, gimana? saya ngobrol nih sama industri-industri yang seperti ini nih. Kayak misalkan yang industri pembuatan meja dan kursi ini gitu ya. Saya ngobrol sama salah satu pelaku. Eh, Mereka bisa absorb 350 kilo untuk 25 unit. Itu pun sulit menjualnya sebetulnya karena harganya lebih mahal daripada furniture biasa. Kenapa lebih mahal? Karena prosesnya tidak sederhana. Yang kedua, mesin-mesinnya juga mungkin tidak sederhana juga gitu ya. Nanti Om Salim mungkin bisa bisa bantu saya untuk menjelaskan itu gitu. Tapi orang itu bilangnya begitu. Pertama, untuk ngumpulin si plastik-plastiknya itu tidak mudah.
Jadi kembali seperti waktu itu kita pernah obrolin, kita itu ada masalah dengan kebutuhan orang-orang yang mau merecycle, tetapi di jalan itu kececeran gitu. Hmm, Ada missing link itu Om yang waktu itu Om Iwan suka ceritain gitu. ya Di itu satu sisi ada missing link yang di mana-mana gitu si ceceran sampahnya ini nggak keambil, tetapi di sisi lain ada kebutuhan yang memang sebetulnya dia bisa absorb lebih dari itu gitu loh. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kesulitannya mereka itu harga jualnya lebih tinggi. Yang kedua, karena harga jualnya lebih tinggi, konsumen tidak tertarik. Tidak tertariknya itu lebih kepada harga. Tapi kalau ditimpa dengan kesadaran, sebetulnya harga menjadi nomor dua. kuduna di Betul nggak, Om? satu industri gini ya. Nah, Ya, jadi kembali kepada mindset lagi nih. di Kita sisi harus sama-sama nih. Mindsetnya kita mau recycle nggak? Kita mau memajukan circular ekonomi nggak gitu? Kita mau membantu nggak berkontribusi untuk supaya efek daripada rumah kacanya ini tidak terlalu besar sehingga tidak mempercepat perubahan iklim gitu. Jadi kembali kepada mindset sih menurut saya ya. Jadi orang juga harus punya kesadaran bahwa kita harus bantu nih teman-teman yang punya bisnis ini memang karena dalam rangka itu tadi gitu, dalam rangka kita mengurangi dampak terhadap lingkungan. Itu sih Om, catatan saya sih waktu ngobrol sama salah satu pelaku. ya, ya. Nah, Jadi tidak sederhana juga, tidak mudah juga yang mereka hadapi. punya harapan sebuah perusahaan makanan besar ya punya komitmen. Jadi concern kita terhadap kantong kresek multi-layer segala macam yang selama ini tidak di-recycle, mudah-mudahan terjawab di sini nih. Kita dengerin ya omongan. We use our individual have the momentum and commercial leverage to get something going. A good example is our efforts to get a food grade recycled plastics market off the ground, in particular for PP and PE, where traditionally food grade material was very scarce. So we committed to pay a premium for these plastics if they are recycled, if they're food grade over the next 5 years. And this is essentially a short demand and a short premium for whoever wants to be in that business and get it going. And hopefully then over time, this creates an infrastructure that some of our peers will be able to use as well. Ya, kira-kira teksnya di sini nih. Jadi upaya mereka untuk mengembangkan PP dan PE hasil recycle dan bisa memenuhi food grade itu dia udah bayangkan ini 5 tahun prosesnya. Tapi kalau berhasil itu bisa digunakan oleh peers kita gitu, industri yang paralel gitu. Jadi ini kan kita Ellen MacArthur Foundation yang mewawancari bos ini, tapi saya juga punya kesempatan untuk besok insya Allah mewawancarai bekas bos Asia Pasifik. Gaya ya. Mantan bos Asia Pasifik. Nanti kita tayangkan, mungkin ada sambungannya circular economy. Jadi ya itulah ya beberapa poin yang kita mau angkat. Tapi Om sebelum ada komen penutup coba dengerin. Kedengeran nggak? Putus-putus. Berhenti malahan. Oke, tapi nanti surprise aja lah buat pemirsa dan subscriber kita. Jadi musiknya cakep. Judulnya Circular Economy, Nairobi, dari negara Nairobi. Sebelumnya nanti ada Circular Economy juga ciptaan pencipta dari Indonesia. Gitu Om. Jadi. Nah, Om Sarir, gimana Om? Menurut pendapat Om Sarir? Jadi saya menambahkan tadi yang mengenai updating ya, ada pelaku usaha yang mungkin masih dalam kriteria UMKM ya Pak ya. Ya. Jadi memang kendalanya adalah permesinan, mungkin modal dan sebagainya. Ini memang hal itu memang harus ada syaratnya itu orang yang mampu membantu gitu ya. Karena pada saat produksi
mereka akan kekurangan bahan baku dan harganya juga tidak murah. Tambah juga outputnya, itu yang penting tuh. Kalau industri itu kan industri plastik, recycling atau produk produk original, dia akan menghitung HPP ya kan, harga kosnya, ya dia bisa bersaing. Jadi mereka selalu kompetitif dengan mesin yang super canggih, outputnya lebih banyak, sehingga produknya menjadi murah. Nah, kalau yang bergerak di bidang upcycling itu bukan industri, pada usaha kreatif. Jadi harus ada yang menaungi. Jadi ada subsidi buat mereka supaya produk-produk mereka bisa nyerap sampah-sampah yang memang belum bisa diserap di industri recyclingnya seperti multilayer, juga ada beberapa bahan tanam kalau mau diadu pasti mereka akan tidak kompetitif karena mereka bukan pelaku industri sebenarnya. Betul. Ya, jadi perlu ada pemerintah. Perlu ada dukungan baik dari pemerintah dari sisi-sisi infrastruktur dan dari masyarakat umum dari sisi-sisi kesadaran untuk membantu membeli ya Om ya. Ya, jadi kalau produknya dipamerkan, ya kalau orang umum kita bandingkan dengan produk industri, ya secara kualitas dan harga akan jauh sekali gitu. Itu yang sangat dilema. Padahal memang fungsi mereka juga salah satunya kan 3R ya, bagaimana mereka mengurangi recycling produk-produk yang memang tidak bisa digunakan. Ya artinya kalau bisa dapat bantuan dari pihak-pihak tertentu yang memang berwenang dan kompeten untuk membantu kan bisa menekan harga sehingga kesadaran masyarakat untuk kemudian membeli atau membantu proses tersebut juga bisa berjalan gitu. Ya yang terakhir tadi mengenai Nestle, ya itu langkah yang baik, tapi memang harus jalan gitu ya, bergerak cepat karena perusahaan-perusahaan lainnya sih sudah langsung di action gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan plastik kan, pernah mau recycling produk-produk plastik ini, ada di Jawa Timur, ada di Semarang, ada beberapa lah ya. Nah, ini harus langkah cepat. Jadi kalau untuk tunggu 5 tahun lumayan terlalu lama gitu. Mungkin ada orang lain yang akan mengerjakan secepat. Benar-benar. Gitu. Ya, mudah-mudahan perusahaan seperti Nestle di Indonesia atau Nestle Indonesia bisa bergerak lebih cepat untuk mengikuti teman-teman perusahaan lain yang sudah action lebih terdahulu ya. Iya betul. Oke, Om, 2 menit lagi Om Iwan, ada yang mau disampaikan lagi? Ya tadi Om Freddy menyinggung Nestle Indonesia, jadi kalau kita udah dengar dari big boss-nya di Swiss itu baik seperti itu ya. Mungkin itu teknologi yang makan waktu, biar aja di Eropa yang kembangkan, tapi dengan teknologi yang ada di Indonesia ya itulah kita harapkan Nestle Indonesia juga bisa punya. Ya, bisa lebih cepat ya. Ya saat ini yang saya tahu supply ke Rival, tapi ya mungkin ada yang lain lagi bisa. Misalnya mensubsidi yang Om Sarir bilang gitu ya. Ya. Oke, Om Sarir, Om Iwan, mungkin intinya adalah bahwa gimana pun juga apa yang kita lakukan terhadap sampah dari kita ini itu berpengaruh kepada kehidupan yang lain begitu loh. Nah, sebaiknya memang kita mulai menyadari untuk menerapkan 4R itu Om ya. Yang pertama tidak dari reuse tapi mulailah dari refuse. Itu aja perbedaannya. Mulailah dari refuse dulu, dari menolak dulu. Kalau bisa kita tolak, nggak usah pakai yang kira-kira tidak bisa di-recycle, ya nggak usah. Kalau bisa ya kita baru cari yang reuse. Istilahnya gini, sebelum mengurangi makanan coba puasa dulu gitu. Kalau makan sedikit gitu. Ya, mudah-mudahan kesadaran kita terus meningkat untuk bisa mengelola sampah kita sehingga iklim bisa terjaga dengan ritmenya yang sudah dari sananya dan
bermanfaat bagi, yang jelas pasti bermanfaat bagi lingkungan hidup, tidak hanya manusia tapi juga makhluk lain. Terima kasih Om. Nabonga na wadosi watu ordinary na sera serikali. Kwenye trash kuna treasure, reimagine, recreate and restore. Ukitupa kwenye dustbin, blue ni ya paper na plastic, green ni ya vitu organic, yellow for the medic na brown zingine zote. waste ni wealth, yani Taka ni mali, a free and secure future yangu ni kali. Kwako ni trash na kwangu mimi ni mali. Come join the circle, twende kazi. come join the circle, the circular economy. Come join the circle, taka ni mali. Come join the circle, the circular economy. Come join the circle, taka ni mali. Circular economy ndiyo kusema mali una save, mazingira unaboresha. Get on board, come join the team, show us that you can lead. Wazee kwa vijana, wa baba na wa mama, Nairobi to Mombasa, kote bila mpaka. Kwenye trash kuna treasure, reimagine, recreate and restore. Come join the circle, the circular economy. Come join the circle, taka ni mali. Come join the circle, the circular economy. Come join the circle, taka ni mali. Taka ni mali. Circular economy ndiyo kusema Circular economy. kwenye trash kuna treasure. Taka ni mali. Get on board, come join the team. Circular economy.